Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Natasya. Saya dari Prodi Ekonomi 1. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Dan di video ini saya akan membahas tentang dasar-dasar akuntansi dan ruang lingkupnya. Untuk yang pertama, pembahasan pertama itu kita akan membahas tentang pengertian akuntansi. Jadi, salah satu definisi mengenai akuntansi itu, dia adalah sebuah proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomis untuk memungkinkan perbuatan pertimbangan-pertimbangan dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh pemakai informasi tersebut. Dan dari pengertian tersebut menekankan kepada fungsi dan kegiatan akuntansi sehingga dapat disimpulkan. Yang pertama itu, dia itu dipandang dari sudut fungsi atau kegunaannya. Dan akuntansi ini merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting untuk penilaian jalannya perusahaan. Sehingga memungkinkan pemimpin perusahaan atau pihak-pihak yang di luar perusahaan memuat pertimbangan-pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat. Dan yang kedua itu, dia dipandang dari sudut kegiatannya. Akuntansi itu merupakan suatu proses yang meliputi identifikasi atau penentuan atau dia pengukuran dan penyampaian informasi ekonomis. Dan oleh karena itu, semua data transaksi yang ada di dalam sebuah perusahaan itu yang berkaitan tentang keuangan yang telah terjadi selama periode-periode yang ada dijalankan dalam sebuah perusahaan itu harus diproses dengan adanya akuntansi, sehingga menjadi data yang lebih sederhana dan lebih berguna bagi semua pihak yang menentukan atau memerlukan data tersebut. Jadi, rangkaian proses itulah yang merupakan kegiatan akuntansi dalam menjalankan fungsinya, yaitu menyediakan apa? Menyediakan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Dan dalam pelaksanaannya, semua transaksi keuangan itu yang terjadi selama satu periode diproses dalam tahap kegiatan, yaitu yang pertama pengidentifikasian, penentuan, dan pengukuran. Yang kedua itu ada pencatatan atau recording. Yang ketiga itu ada penggolongan atau classification. Dan yang keempat itu ada penyusunan laporan keuangan atau reporting. Itu tadi untuk pembahasan tentang pengertian akuntansi. Untuk pembahasan yang kedua, ada bidang-bidang akuntansi. Jadi, perkembangan ekonomi yang semakin pesat menuntut pengembangan di bidang kegiatan akuntansi. Dan dengan sejalan dengan tuntutan tersebut, timbul perkhususan bidang kegiatan akuntansi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada akuntansi keuangan. Jadi, akuntansi keuangan ini disebut juga dengan akuntansi umum atau general accounting, yaitu akuntansi yang sasaran atau objek kegiatannya adalah transaksi keuangan yang menyangkut perubahan data atau hutang atau modal dalam suatu perusahaan. Dan akuntansi keuangan ini dia bertujuan menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak intern perusahaan atau manajemen dan pihak-pihak ekstern, misalnya bank, investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Untuk yang kedua itu ada akuntansi biaya atau cost accounting. Jadi akuntansi biaya itu yang sasaran kegiatannya itu adalah transaksi keuangan yang berhubungan dengan biaya-biaya. Misalkan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses pembuatan produk dan lain-lain. Dan akuntansi biaya ini bertujuan menyediakan informasi biaya yang diperlukan untuk kepentingan intern atau pemimpin perusahaan, dan yaitu untuk menilai pelaksanaan operasi perusahaan dan menentukan rencana kegiatan di masa datang. Dan untuk yang ketiga ada akuntansi perpajakan, yaitu atau dia bisa disebut dengan tax accounting. Jadi akuntansi perpajakan ini adalah akuntansi yang kegiatannya itu berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi bahan perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Dan kegiatan akuntansi perpajakan ini berfungsi itu untuk membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi
yang akan terjadi. Dan yang keempat itu ada akuntansi anggaran. Jadi, akuntansi anggaran ini adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengelolaan data operasi keuangan yang sudah terjadi serta taksiran yang kemungkinan akan terjadi untuk kepentingan penetapan sebuah rencana operasi keuangan perusahaan-perusahaan. Jadi, anggaran dalam periode. Untuk yang kelima itu ada akuntansi pemeriksaan. Jadi akuntansi pemeriksaan ini ialah akuntansi yang kegiatannya itu berhubungan dengan pemeriksaan terhadap catatan-catatan hasil kegiatan akuntansi keuangan, yakni untuk menguji kelayakan laporan keuangan yang dihasilkannya. Dan akuntansi ini bersifat independen atau bebas, sehingga hasil pemeriksaan akuntan itu dapat dijamin kebenarannya atau disebut dengan objektif. Untuk akuntansi yang kelima, yaitu ada akuntansi pemerintahan atau governmental accounting, yaitu bidang akuntansi yang kegiatannya itu berhubungan dengan masalah pemeriksaan keuangan negara atau sering disebut juga dengan istilah administrasi keuangan negara. Dan untuk pembahasan yang ketiga, itu ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi. Jadi, orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi itu, yang pertama itu adalah pimpinan perusahaan, yang kedua itu ada pemilik perusahaan, yang ketiga itu ada kreditur dan calon kreditur, yang keempat itu ada pemerintah, dan yang kelima itu ada karyawan. Dan pembahasan yang keempat adalah perbandingan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta. Jadi, perbandingan dalam hal di atas tadi, dia yang pertama itu adalah tujuan organisasinya. Yang kedua adalah pola pertanggungjawabannya. Yang ketiga ada struktur organisasi. Yang keempat ada karakteristik anggaran. Dan yang kelima itu ada sistem akuntansi yang digunakan. Jadi, perbandingannya itu dia sebagai perbedaan atau dia dinamakan itu perbedaan tentang sektor pemerintah dan sektor swasta. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.